Belum ada Pepsodent waktu itu, habis makan itu langsung tidur. Cukanya kebanyakan tajam, begitu bangun tidur nggak bisa mangap. Boesan. Mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Abuya Al-Asri. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salamnya dalam-dalam. Kayaknya belum sarapan ya. Mohon salam di pinggir sumur. Ibu yang jawab salam saya doain panjang umur. Ya Rabbal. Mohon salam banyak di Duren Sawit. Ibu-ibu yang jawab salam saya doain terpulang dari sini nemu duit. Amin ya Rabbal alamin. Daun salam buat pecah ikan betik. Ibu yang jawab salam saya doain bangun tidur tambah cantik. Ya Allah yang amin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Mahmud fi kulli lisan, Al-Ma'bud fi kulli zaman, Al-Maqsud fi kulli makan. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil majdi wal irfan. Amma ba'du. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Hikmah Ustaz Haji Nurdin panjang umur, sehat wal afiat. Al-Mukarramah Ustazah Haja Ida Saidah panjang umur, sehat wal afiat. Guru kita Kiai Haji Ahmad Faisal panjang umur. Guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi panjang umur. Orang tua kita Bapak Haji Syuaib panjang umur. Hadirin hadirat, ketua RW, ketua RT. RT ada RT? Ada. Jemaah yang mulia, judul ceramah saya historis anta syamsun anta nurun qadun. Sejarah asal muasal bermunculannya madah-madah, pujian-pujian untuk Nabi, syair-syair yang berisikan kemuliaan Nabi, awalnya melalui pernyataan sahabat Abdurrahman bin Sakhr yang nama populernya adalah Abu Hurairah. Hurairun anak kucing yang laki, Hurairatun anak kucing yang perempuan. Kenapa ia disebut Abu Hurairah? Karena di rumahnya lebih banyak anak kucing yang perempuan. Setiap hari Abdurrahman bin Sakhr beli daging 10 kilo buat mempanin kucing. Beda sama orang Jati, 10 kilo buat hajatan. Rasulullah pernah manggil dia, ya Abahir, wahai bapaknya kucing. Karena pencinta
binatang kucing. Kenapa Abu Hurairah namanya banyak? Saat guru kita Kiai Haji Ahmad Faisal, Kiai Haji Hasan Fahmi memberi materi-materi yang terkait dengan hadis, nama Abu Hurairah selalu ada. Ada di awal sebelum hadis dibaca, ada di akhir setelah hadis dibaca. Sebelum hadisnya dibaca, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di akhir setelah hadis dibaca, rawahu Abu Hurairah. Kenapa dia banyak meriwayatkan hadis Nabi? Satu, karena ia selepas Nabi meninggal dunia, Abu Hurairah tidak terlibat proses pembentukan khalifah. Dia hanya fokus di masjid, dia hanya fokus ngajar, melayani orang yang mencari ilmu. Orang-orang datang ke masjid, belajar, dapat dan dengar Rasulullah bersabda, hadisnya keluar dari Abu Hurairah, sehingga orang itu mengatakan rawahu Abu Hurairah. Dia masuk Islamnya belakangan. Ketika Nabi berada di Madinah 3 tahun setelah perjalanan hijrah Mekah Madinah, baru Abu Hurairah masuk Islam. Makanya pada blok-blok. Al-hikmah dari dulu kalau sembahyang tasahud akahiyat nunjuknya satu. Akahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatul. Ada nggak yang nunjuk 2? Kalau ada yang nunjuk 2 lagi sholat gituin. Bu, Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Sepanjang pergaulannya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar dengan Nabi, dia liatin wajah Nabi. Sampai dia tulis, lam ara syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Aku belum pernah melihat wajah manusia secakep wajah Nabi Muhammad. Seakan-akan itu di mukanya cahaya matahari berjalan. Dari perkataan Abu Hurairah itu muncullah madah-madah, pujian-pujian, syair-syair yang berisikan kemuliaan untuk Nabi, seperti yang ditulis Sayyid Ja'far Al-Barzanji, ulama Madinah. Apa yang ditulis oleh Abu Hurairah, sahabat Nabi. Anta syamsun anta badrun anta nurun anuri anta iksiru alari anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
dia amal perbuatan kita itu antara diterima dan ditolak Allah. Illa sholata ala nabi, kecuali sholawat yang gak pernah Allah tolak. Bacanya gak punya wudhu, dapat pahala. Bacanya sambil kekemben. Apa kekemben? Ya orang sini ngerti kekemben. Pakai apa dong segini? Pakai kain, tapi tali kutangnya kelihatan. Itu namanya kekemben. Ini bapak-bapak ketawa juga sih. Bacanya sambil kekemben, pahala tetap dapat. Bacanya enggak ada wudhu, dapat. Kalau dikasih kursi bisa lama ini. Ustadz Nurdin bilang sampai jam 7 aja. Alhamdulillah. Ntar malam kan di rumah Ustadz Sofyan, situ pasar pisang. Pasar pisang. Pasar pisang. Pasar pisang. Ntar malam. Girang saya dibatasin sampai jam 7. Jadi apalan saya masih ada. Orang tadi saya ngapalin dulu di situ mau ceramah. Saya pengen ceramah begini aja ya. Nggak usah ngomongin Anies calon presiden terus. Nggak usah ya. Alhamdulillah. Saya kira susu kali. Orang kan kalau pagi susu. Ya panitia biar paham gitu. Kiai kalau malam minggu enggak keburu nyusu. Tadi malam di Cirende, dari Cirende terus ke Serpong, Jombang, Sudimara. Dari Sudimara, Jombang terus ke Joglo. Pulang sampai rumah jam 2, jam setengah 4 udah jalan ke Atakwa. Dari Atakwa terus ke sini. Jadi belum nyarap ini. Kalian jangan lama-lama. Itu lagi dipoto dulu. Ya, pasang di status ya. Alhamdulillah. Ini yang kita rayakan. Seorang nabi di antara 124.000 nabi. Seorang rasul di antara 313 rasul. Kullu rasulin nabiyyin. Setiap rasul pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Ada nabi namanya Nabi Sis. Ada nabi namanya Nabi Daniel. Makamnya di Mesir, di Alexander. Kemarin saya dari Mesir umroh, Mesir, Yaman. Berangkatnya dari Solo, Haul Solo tanggal 3, 4, 5. Tanggal 6 langsung berangkat. Sebulan perjalanan. Di Mekah saya ziarah ke makam Ma'la, Jannatul Ma'la, Sayyidatina Khadijah. Mundur ke belakang ke kanan saya ziarah ke makam Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Alawi Al-Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki. Mundur ke belakang saya ziarah ke Mbah Maimun Zubair. Kenapa dia satu blok makamnya dengan Siti Khadijah? Menjelang kematiannya dia lagi menulis tentang kekagumannya dengan Siti Khadijah, wanita terkaya di kota Mekah.
luasnya kota Makkah itu setengah milik Siti Khadijah. Habis untuk membackup perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai menjelang ajalnya dia pesan, nanti kalau Umi meninggal dunia enggak ada duit buat beli kain kapan, bungkus Umi pakai sorban ayah. Ya Allah, tuh Mbak Maimun lagi nulis kekaguman Siti Khadijah berangkat haji meninggal di Mekah, makanya dapat makam di Jannatul Ma'la, satu blok dengan Siti Khadijah. Orang yang mencintai seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cinta. Kita cinta pagi ini duduk dengan Rasulullah, akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cinta. Kita duduk karena cinta kepada Rasulullah. Yang banyak baca sholawat kepada Nabi, kata Habib Soleh Tanggul, itu orang yang banyak sholawat sama Nabi, ntar pundaknya nempel sama pundak Rasulullah. Ya Rabbal, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbana ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbana Ahmad al-Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi
itu jam 11.45. Lanjut sejarah Anta Badrun. Kalau tadi Anta Syamsun, sahabat Jabir lagi mengagumi indahnya cahaya rembulan. Dia lagi fokus liatin terang bulan. Kayak orang kampung Jati dulu kalau terang bulan pada keluar dari rumah, ngeliatin begini. Yang anak muda pada main benteng, yang larinya kenceng pada menang gitu. Sambil lihat bulan terang, makan opak singkong digoreng sama sambal kacang. Belum ada Pepsodent waktu itu, habis makan itu langsung tidur. Cukanya kebanyakan tajam, begitu bangun tidur nggak bisa mangap, boesan. Obatnya gampang, kue cucur yang banyak minyaknya. Sebelum dimakan diolesin dulu. Habis diolesin bisa mangap baru dimakan. Orang dulu. Ini sahabat Jabir lagi mengagumi indahnya cahaya rembulan. Lagi ke atas liatin Rasulullah lewat di depannya. Dia terkejut, ada orang di hadapannya, sekujur tubuhnya itu memancarkan cahaya yang mengalahkan cahaya indahnya rembulan. Sejarah Anta Badrun. Engkau adalah rembulan. Matahari, bulan Allah Ta'ala ciptakan dari nur, dari cahaya Nabi Muhammad. Sekarang sejarah Anta nurun fauqa nur. Kita baca itu saat mahalul qiyam, saat berdiri. Ada sejarahnya, ada ikutannya. Kayak orang tawaf ketika melewati rukun Yamani, rukun Iraqi, Bismillahi Allahu Akbar, pakai begini. Itu ada ikutannya. Rasulullah pernah tawaf naik onta. Dia pakai pedang. Bismillahi Allahu Akbar. Selesai Bismillahi Allahu Akbar, ujung pedangnya dikecut. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu ada historisnya, ada sejarahnya, ada ikutannya. Kenapa kita dikit-dikit bilang amin, amin, amin? Ngikutin Rasulullah. Rasulullah lagi mau naik khutbah Idul Fitri, baru bangun, mau diri, amin. Naik ke tangga yang satu, amin. Wah, emang dukung Anies juga. Rasulullah aja amin, masa orang Jati kagak. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Beliau akan membuat perubahan. Siapa tuh yang nyuruh perubahan? Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kayaknya udah lapar. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau berubah. Pengen 5 tahun ke depan ada perubahan, ada keadilan. Kita yang menentukan besok masuk TPS, coblos, yang punya niat perubahan. Kalau kita nggak nyoblos yang punya niat perubahan, mau ngelanjutin
melanjutin, nggak ada perubahan. Kalau dia terus nanti bakal ada lagi Habib bakal ditangkap. Habib Rizik koruptor apa bukan? Habib Rizik teroris apa bukan? Habib Rizik pernah merampas tanah negara apa enggak? Kenapa dia 4 tahun penjara sampai sekarang belum boleh ceramah? Padahal kasusnya cuma melanggar proses yang namanya COVID prokes, nggak boleh ngumpul banyak, dia pulang orang kangen, dia murid banyak yang datang. Presiden Jokowi baik banget. Dia bilang kalau ada warga yang melanggar prokes cukup minta maaf bayar denda. Habib Rizik udah bayar denda 50 juta, udah minta maaf juga, masih di penjara juga. Saya bingung nih sama anak omongannya nih. Nggak ada perubahan, maka kita yang menentukan 5 tahun perubahan. Besok insya Allah. Udah jam 7 lewat. Udah ya? Udah. Terus memang Kiai Haji Ahmad Faisal, Kiai Haji Hasan Fahmi ngajar di sini, jamaahnya jadi pinter-pinter. Jadi romannya ini muka soleh-soleh, demen-demen sama ilmu. Saya udah jam 7 masih terus. Ini tanda orang demen ilmu. Ini yang ini soleha. Cakep-cakep ya Allah. Yang depan kayak Krisdayanti. Yang tengah kayak Sri Devi. Yang di luar kayak Ponori. Ini yang kita rayakan kelahirannya semasa hidup, setiap hari lidahnya kagak kurang istighfar 70 kali. Ya Allah. Ja'a rajulun ilal Imam Hasan Basri. Datang seorang laki-laki kepada Imam Hasan Basri faqala. Dia bertanya, "Ya Imam, wahai Imam, saya mengeluh, inna sama la tumtiri, langit ini udah lama kagak nurunin hujan, kemarau berkepanjangan. Apa solusinya hai Imam?" Kata Imam Hasan Basri, "Istaghfirillah." Banyak mohon ampun kepada Allah, banyak baca istighfar. Ja'a rajulun akhar, datang lagi orang lain, ngaduk lagi, "Ya Imam, aku bermasalah dalam ekonomi rumah tangga, kerja susah." Kata Imam Hasan Basri, "Istaghfirillah." Datang lagi rajulun akhar, laki-laki lain ngeluh lagi, "Imro'ati lam tanah." "Ya Imam, aku ada masalah, hidup berumah tangga udah 10 tahun, bini nggak bunting-bunting." Kata Imam Hasan Basri, "Udah berapa?" 10 tahun. Terus kata Imam Hasan Basri, 10 tahun sudah Anda berumah tangga. Udah jadi terus saya. Kata Imam Hasan Basri, "Istaghfirillah." Banyak istighfar. Musim kemarau supaya minta berganti musim hujan, disuruh istighfar. Orang datang masalah rumah tangga sulit ekonominya, disuruh istighfar. Sampai orang susah bunting, disuruh istighfar juga. Ada sekelompok orang duduk memperhatikan, itu datang orang masalahnya
Ini jawabannya imam, istighfar. Kata itu orang yang lagi duduk, ajibna ya imam. Aku heran imam, kenapa masalahnya beda-beda, tapi jawabanmu semuanya istighfar. Kata si imam, ama itu orang, awma qara'tum ayatullah. Emang kamu kagak baca firman Allah dalam surah An-Nur? Dalam surah Nuh ada firman Allah. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jawabannya udah males nih kedengerannya. Karena udah kelewat jam 7 ya. Bilang Allahnya kayaknya udah di sini. Ayo yang keempat, biar yang punya niat curang dalam pemilu nanti biar pada stroke. Kalau dia punya niat curang biar pada stroke dari sekarang. Bilang Allahnya yang keempat biar tembus 7 lapis langit. Atul tustaghfiru rabbakum innahu istighfar kepada Allah yang Maha Pengampun. Dengan banyak istighfar, manfaat pertama, yursilis samaa alaikum midrara. Langit kalau musim kemarau berkepanjangan bakal nurunin hujan sebab istighfar. Wa yumditkum bi amwal. Yang tadi nanya ekonomi rumah tangga susah, rezeki jadi gampang. Begitu hujan, tanah yang mati jadi hidup, jadi produktif. Nanam apa aja tumbuh kalau tanahnya hidup. Airnya sama, buminya sama. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'a. Dia Allah yang menurunkan air hujan jatuh ke bumi. Airnya sama, tanahnya sama. Tapi sebab air dan tanah Allah Ta'ala tumbuhin tuh rezeki. Tumbuh pohon pisang, jenis pisang macam-macam di pasar pisang Pulau Gadung. Ada pisang tanduk, pisang nangka, pisang ambon, pisang barangan, pisang raja, pisang siam, pisang angleng, pisang batu, pisang kepok. Pisang apa lagi? Disebutnya sama pisang, rasanya beda-beda. Pisang nangka direbus rasanya dua, ada rasa asam dan manis. Ada pisang yang panjang bengkok. Pisang apa? Pisang tanduk direbus satu rasanya manis doang. Ada pisang yang direbus marah-marah, pisang ambon. Kalau nggak percaya ntar pulang Ambon lewat panggil, rebus pisangnya. Paling dia ngomong begini, pisang bengkok. Udah ya. Ntar saya terusin di rumah Ustaz Sofyan ntar malam. Kalau saya habisin bahan saya habis. Udah sampai sini aja ya. Ntar malam habis isya saya terusin, insya Allah. Panjang umur, sehat walafiat. 2024 ada perubahan di negara kita. Mudah-mudahan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Penentu adanya perubahan dari rakyatnya sendiri. Kalau kita nggak mau upaya untuk berubah, ya nggak dirubah sama Allah.
Maka di antara 3 nih calon presiden orang Indonesia semua. Orang Indonesia semua setanah air. Tapi 3 calon ini beda-beda isi. Yang satu buat perubahan. Kalau kita besok saya cinta Indonesia, apalagi ini orang Indonesia semua, kita coblos 3-3-nya, sia-sia suara kita nggak berubah. Makanya jangan sekali 3 dicoblos, 1 aja, 1. Kalau 3 sia-sia suara kita, apalagi 2, ya. Kalau sekali 2 kita coblos sia-sia. Kalau sekali 3 sia-sia, 1 aja, 1. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup doa oleh guru kita, sedikit saya sampaikan bahwa acara kita pada pagi hari ini tadi saya lupa sampaikan, kita alhamdulillah mendapat bantuan berupa nasi kebuli dari salah satu jamaah, ya kan, keluarga besar jamaah Bakir. Oleh karenanya nanti mohon dengan sangat para jamaah jangan pulang dulu, kita disiapkan prasmanan karena memang kita sama-sama belum nyarap. Kalau kata Ki Haji Abuya Munawir tadi, kita sama-sama belum nyarap. Oleh karena nanti dimohon untuk sama-sama kita untuk sama-sama menikmati sarapan yang disiapkan oleh kami sebagai panitia. Hadirin sekalian, kita baca surah Fatihah, dihadiahkan pahalanya untuk orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Ahmad Bakir, juga istrinya Haji Ahsan Muamalah, juga anaknya Muhammad Sadiq, Taufik Hidayat, juga guru kita Al-Walidah Ustaz Haji Abdul Sakhidir, juga untuk almarhum Ustaz Haji Mursyid, Ustaz Haji Romli, Ustaz Haji Muhammad Rais, Bapak Haji Muhammad Nur, juga Ustaz Khalid, dan semua yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dapat maghfirah dan rahmat, diterima ibadahnya dan diampuni segala kesalahannya, khususnya seluruh keluarga besar, turunan orang tua kita almarhum Ustaz Ahmad Bakir mendapat keturunan yang soleh dan solehah. Allah berikan keberkahan, Allah panjang, sehat walafiat, rezeki yang banyak, yang berkah, keturunan yang soleh dan solehah. Dan juga kita minta kepada Allah SWT, pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah. Mungkin semuanya pada tahu kan? Ya, alhamdulillah pada tahu ya. Kalau belum tahu, saya kasih tahu. Ya. Yang kita pilih Bapak Anies. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ويقرب معصينا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا من عدلك واغفر علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عافيتك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kabul. Mengucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Faisal Yazid. Demikianlah dalam diturunnya doa pada pagi hari ini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nama MC mohon dibuka pintu maaf yang seterusnya bila mana ada tutur kata yang tidak berkenan para hadirin sekalian mohon dibuka maaf yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.